Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian. Siapkan model SMP Negeri 3 Wonosari tentang maju dan berkembang. S1. Baru kemarin silakan buka akan demonstrasi secara langsung dan menggunakan alat. Media itu termasuk alat komunikasi. Silakan bisa dibuka bukunya. Kita tulis pengertian komunikasi. Komunikasi adalah, silakan ditulis ya. Dan didedikasikan kalian tulis. Komunikasi efektif dalam hal ini pengertian komunikasi adalah ya, kegiatan, suatu kegiatan mentransfer, mengalirkan ya, memindahkan informasi atau pesan, dari komunikan ke hari ini yang tidak hadir ini satu ya, dari komunikan ke dari komunikator ke komunikan ya, bisa dibaca tulisannya bisa. Yang sebelah sana barangkali 3 bisa melihat tulisan 3 katanya jauh. Oke. Jadi jelaskan lagi, komunikasi adalah suatu proses kegiatan untuk mentransfer, mengalihkan, ya, transfer atau mengalihkan atau memindahkan. Oh ya, transfer itu bukan hanya transfer uang, tapi transfer media bisa. Contohnya apa, Bu? Contohnya ketika kalian mengirim pesan, yuk ya, berupa tulisan elektronik kepada seorang, itu namanya transfer informasi. Baik itu video, gambar, ucapan dan lain sebagainya, itu termasuk komunikasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Unsur komunikasi. Unsur itu berupa tadi, ya, berupa komunikatornya itu apa, Bu? Komunikan. Ada 4 unsur. Yang pertama komunikator. Yang kedua komunikan. Yang ketiga proklamator. Berarti orang yang memprok. Nah, ya, sekarang komunikator. Komunikator adalah, silakan ditulis. Komunikator berarti sebagai orang atau individu. Orang atau individu yang memberikan informasi kepada orang lain dalam kurung atau garis miring yaitu komunikan. Ya. Orang yang memberikan pesan, informasi kepada seseorang yaitu komunikan. Berarti nomor 2 komunikan adalah apa? Orang yang menerima pesan, ya. Orang yang menerima pesan. Ya. Sekarang unsur yang keempat. Unsur yang pertama apa? 1. Unsur komunikasi yang pertama adalah
Iya, suara hilang. Takut mengalami di sini itu hanya menilai dia, bukan menilai kalian. Kalian itu bebas berbicara. Biasanya dia ngomong dadak anteng, yo ya. Unsur komunikan yang pertama, komunikator. Yang kedua, komunikan adalah apa? Orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan. Pesan itu apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditransfer atau dipindahkan, itu namanya pesan. Objeknya, contoh misal kita mau transfer barang, mengirim barang, berarti pesan itu berupa barang, berupa messenger atau WA atau tulisan, berarti berupa pesan elektronik. Sedangkan media itu apa? Sebagai alat untuk mentransfer atau mengirimkan sebuah pesan. Ya, itu berupa media. Kita bahas berupa media tadi atau alat mengirim pesan. Kita bahas ke subbab yang ketiga. Macam-macam pertama komunikasi dulu, nanti bagaimana? Ada 4 macam. Yang pertama tulis macam-macam komunikasi. Yang pertama komunikasi verbal. Tulis. Yang kedua non-verbal. Yang ketiga ya, verbal, non-verbal. Ya. Yang ketiga komunikasi tertulis. Dan yang keempat visual. Ya. Macam-macam komunikasi ada media, baca, yang pertama komunikasi berupa verbal. Verbal itu apa? Ada yang tahu? Verbal berupa apa? Ucapan. Benar atau tidak? Verbal itu berupa kata-kata. Contohnya cara langsung seperti ini. Berarti dia sedang komunikasi secara verbal. Apa kabar? Jawabnya alhamdulillah atau langsung baik. Ya Pak ya? Itu namanya komunikasi secara verbal. Contoh komunikasi yang kedua, ini sudah. Yang pertama komunikasi verbal, yaitu berupa ucapan atau perkataan. Yang kedua berupa komunikasi non verbal. Sekarang tulis yang kedua. Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang berbentuk seperti apa? Yang pertama ekspresi wajah. Jadi ketika kita misal sedang ngobrol, sedang berbicara, berdialog dengan lawan bicara kita, ya, adanya ekspresi senyum, itu namanya ekspresi non verbal. Itu berupa ekspresi wajah. Contoh sentuhan, apa kabar Mas? Pegang tangannya, itu namanya non verbal. Ya Pak ya. Nah, yang pertama berupa apa? Ekspresi wajah. Yang kedua, yang kedua berupa sentuhan. Ya boleh. Ekspresi itu senyum, ya. Menangis, cemberut, itu ekspresi wajah. Sedangkan non verbal, yang kedua ekspresi apa? Sentuhan. Oke? Ya, itu non verbal. Kemudian yang ketiga, yang ketiga berupa tertulis. Contohnya apa? Komunikasi secara tertulis. Berarti komunikasi
yang menggunakan surat. Betul, silakan ditulis. Komunikasi tertulis, komunikasi yang berupa tulisan atau dengan menggunakan surat, baik surat tertulis manual atau surat elektronik, baik itu punya email loh ya, ketika kalian menggunakan Facebook biasanya dicari emailnya, atau kita menggunakan aplikasi ada akunnya, itu namanya email, akun yang ada di HP kalian atau media sosial. Yang terakhir berupa apa? Visual tadi dia bilang apa? Visual itu berarti berupa gambar. Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan, itu nomor 4. Visual berarti tulis komunikasi yang dilakukan menggunakan gambar atau video, namanya komunikasi visual. Contohnya misal kita video call, misal kita pembelajarannya menggunakan proyektor atau ada gambar, kita menonton video, kita memberikan materi berupa layar proyektor yang muncul gambar dan tulisan, berarti itu komunikasinya secara virtual. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bu, lanjut Bu ke yang nomor 2 atau komunikasi, alatnya apa saja. Lanjut apa lanjut? Lanjut. Sudah paham? Oke, sekarang tanya. Yang pertama, komunikasi adalah apa? Yuk, bunyi bareng-bareng. Benar atau benar jawabannya? Dan memindahkan informasi atau pesan dari komunikasi. Transfer informasi dari apa? Kepada ya. Intinya bisa disimpulkan bahwa komunikasi itu adanya suatu kegiatan atau proses mengirimkan, memindahkan informasi dari komunikator kepada komunikan, itu namanya komunikasi. Yang kedua, kita lanjut ke unsur. Ada berapa unsur? Ada 4. Kita tidak usah melihat pengertiannya apa saja, tetapi kalau misalnya kita mau belajar dengan baik, cara meresumnya atau merangkumnya yaitu seperti itu. Unsur komunikasi ada 4. Kita cari dulu keempatnya itu. Kita pahami keempatnya dengan cara menghafalkan 4-empatnya. Tidak usah menghafalkan pengertian atau macam-macamnya dulu. Kita ambil keempatnya. Yang pertama apa? Komunikasi. Iya, unsurnya apa? Unsur komunikasi yang pertama adanya apa? Sarul. Jangan dilihat kamu di depan, dia tidak memperhatikan. Unsur komunikasi yang pertama adanya apa? Iya, benar berarti. Komunikator adalah sebagai apa? Kita dikatakan komunikator itu ketika apa? Ketika mengirimkan pesan, ya benar. Komunikator itu orang yang mengirimkan pesan. Yang kedua apa? Komunikan berarti orang yang kalau misal, nah pintar ya, ada pemberi berarti satunya benar-benar dari. Kemudian unsur yang ketiga adanya adanya pesan itu sendiri. Apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kita berikan ke orang lain, itu namanya pesan. Yang keempat adanya media. Media itu dikatakan media atau alat. Ya. Alat pemberi pesan itu ada sendiri. Kita bahas alat-alatnya itu ada 2 yang gampang sekali. Ya. Yang pertama
Alat komunikasi itu yang pertama berupa alat tradisional atau manual. Kalau manual berarti apa? Tradisional. Alat-alat yang bisa kita temukan dengan mudah. Alat-alat yang penggunaannya itu secara manual itu namanya alat-alat tradisional atau manual. Contohnya, sekarang zaman dahulu ketika kita menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi menggunakan apa? Yang pertama, surat. Ya, tulis. Yang pertama itu berupa surat. Zaman dahulu ketika kita ingin bertukar informasi, ingin menanyakan kabar kepada orang lain itu menggunakan surat. Surat kita kirimkan ke pos. Pos itu bisa sampai 1 sampai 7 hari atau bisa dikatakan 1 minggu. Pertama cepat. Lama, suwe ya. Ya Mario, suwe Bu. Kalau sekarang hanya 1 detik pun kita sudah bisa bertanya kabar. Alat yang kedua, tradisional yang kedua berupa apa? Contohnya, dia kasih gambaran. Ketika misal di suatu desa zaman dahulu, ketika misal ada kemalingan, ada informasi, kita menggunakan apa? Kentongan, pinter, berarti nyampe ke situ. Kita menggunakan kentongan.